Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bilangan bulat untuk kelas 7 SMP atau MTS. Pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan. Ingat anak-anakku, seperti biasa sebelum kita masuk pada materi matematika, jangan lupa ditanamkan dulu ini bahwa matematika itu adalah mudah, sehingga kita berharap matematika akan benar-benar mudah untuk kita pelajari. Anak-anakku, untuk yang pertama, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sekarang perhatikan penjumlahan ini. Misalnya yang pertama ada 7 ditambah dengan 5. Kalian sudah tahu hasilnya 7 ditambah 5 berapa? Iya, benar, hasilnya adalah 12. Sekarang yang kedua, kita balik. 5 kita letakkan di depan, kemudian ditambah 7-nya ini kita letakkan di belakang. 5 ditambah 7 berapa? Tentu hasilnya adalah 12. Ternyata dari dua operasi penjumlahan ini, 7 ditambah 5, yang ini sama hasilnya dengan 5 ditambah 7. Hasilnya sama-sama 12. Kemudian yang kedua, misalnya ada 9 ditambah 2. Tentu kalian sudah tahu hasilnya. 9 ditambah 2 berapa? Ya, benar, 11. Sekarang kita tukar tempatnya. 2 kita letakkan di depan, ditambah dengan 9 kita letakkan di belakang. 2 ditambah 9, tentu kalian sudah tahu hasilnya adalah 11. Dari sini kita tahu bahwa 9 ditambah 2 ini hasilnya ternyata sama dengan 2 ditambah 9. Hasilnya sama-sama 11. Nah, seperti ini. Nah, dari sini anak-anakku, ternyata 7 ditambah 5 hasilnya sama dengan 5 ditambah 7. Kemudian 9 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 9. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jika sembarang A dan B, jadi ada A dan ada B, yang mana A dan B itu adalah bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dengan B itu hasilnya sama saja dengan kita tukar tempatnya, B ditambah dengan A. Jadi ini A terletak di depan, ini yang di depan adalah B. A ditambah B sama dengan B ditambah A ini dinamakan dengan sifat komutatif. Jadi ini dinamakan dengan sifat komutatif. Komutatif atau istilah lainnya adalah pertukaran. Sehingga jika ada 7 ditambah 10, sudah barang tentu hasilnya sama dengan 10 ditambah 7. Ini berdasarkan sifat komutatif ini. 7 ditambah 10 hasilnya 17. 10 ditambah 7 hasilnya juga 17. Dan masih banyak lagi contoh-contoh untuk bilangan sifat komutatif yang lain. Sifat komutatif yang baru saja kita pelajari ini adalah berlaku untuk komutatif pada penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Apakah sifat komutatif itu berlaku? Maka kalian bisa mencobanya sendiri. Misalnya di sini ada A sama dengan 8, kemudian B-nya sama dengan 5. Selanjutnya silakan, apakah sifat komutatif untuk pengurangan juga berlaku? Maka di sini A dikurangi B sama dengan A-nya berapa?
8 dikurangi B, B-nya adalah 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita balik sekarang, B dikurangi dengan A. B-nya berapa tadi? Ini B-nya 5. Kemudian dikurangi dengan A, A-nya ini 8. 5 dikurangi 8 hasilnya berapa? Negatif 3. Sekarang kalian lihat hasilnya. Ini menghasilkan positif 3, yang ini menghasilkan negatif 3. Sehingga A dikurangi B ini, kalau saya tulis di sini A dikurangi B, tidak sama nilainya jika kita pertukarkan tempat, yaitu tidak sama dengan nilai dari B dikurangi A. Nah, kalian bisa mencoba dengan bilangan-bilangan yang lain, apakah betul bahwa A dikurangi B itu nilainya berbeda dengan B dikurangi A. Jika benar, maka sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan. Sekarang perhatikan contoh berikutnya. Misalnya di sini kita punya 3 dalam kurung ditambah 5, ini ditambah dengan 7. Ingat, matematika itu yang dikerjakan yang di dalam kurung ini dulu. Berarti 5 ditambah 3, 8 ditambah dengan 7. 8 ditambah 7 diperoleh 15. Sekarang pengelompokannya kita pindah. Tadi yang dikelompokkan 3 dan 5. Sekarang yang kita kelompokkan adalah 5 dan 7-nya. Jadi ini 5 ditambah 7 sama dengan 3 tetap. Yang di dalam kurung ini dikerjakan dulu. 7 ditambah 5 diperoleh 12. 3 ditambah 12 diperoleh 15. Ternyata di sini hasilnya sama. Maka di sini kita bisa menuliskan 3 ditambah 5 di dalam kurung, yang ini ditambah dengan 7, hasilnya sama dengan ini. 3 ditambah yang di dalam kurung 5 dengan 7. Jadi ini nilainya sama-sama 15. Jadi nilainya sama-sama 15. Kita ambil contoh lagi. Misalnya di sini ada 9 ditambah 2 ditambah 4. Kita coba kerjakan. Ingat, yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Berarti di sini 9 ditambah ini berapa? 6. 9 ditambah 6 diperoleh 15. Sekarang pengelompokannya kita pindah. Yang kita kelompokkan 9 dan 2 ditambah dengan ini 4 sama dengan 9 ditambah 2 11 ditambah dengan ini 4. 11 ditambah 4 diperoleh 15. Ternyata hasilnya juga sama. Sehingga di sini kita bisa menuliskan yang ini. 9 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 9 ditambah 2 ditambah dengan 4. Kemudian kita juga bisa mencari contoh yang lain. Misalnya di sini dalam kurung 11 ditambah 3. Kemudian ditambah dengan 2. Kita hitung 11 ditambah 3 14 ditambah dengan 2. 14 ditambah 2 diperoleh 16. Sekarang pengelompokannya kita pindah. 11 ditambah yang kita kelompokkan 3 sama 2.
Maka dari sini diperoleh 11 ditambah dengan ini 5. 11 ditambah 5 diperoleh 16. Hasilnya sama. Maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa 11 ditambah 3 kemudian ditambah dengan 2 hasilnya sama dengan ini, yaitu 11 ditambah yang dikelompokkan 3 dan 2. Ini hasilnya sama-sama 16. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa A ditambah B kemudian ditambah dengan C itu hasilnya akan sama jika pengelompokannya ini kita pindah, sama dengan A ditambah yang kita kelompokkan B ditambah dengan C. Ini untuk setiap A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jadi ini sifat ini berlaku untuk setiap nilai dari A, B, dan C adalah bilangan bulat. Nah, ini nanti dinamakan sifat asosiatif. Jadi ini namanya sifat asosiatif. Yang pertama tadi adalah sifat komutatif. Selanjutnya yang ketiga. Misalnya kita di sini punya 5 ditambah dengan 0. Berapa? 5 ditambah dengan 0 hasilnya 5. Misalkan lagi ada 0 ditambah 5 hasilnya berapa? 5, benar. Misalkan saya punya lagi 7 ditambah 0 hasilnya berapa? Betul, 7. Misalkan ada negatif 6 ditambah dengan 0 hasilnya berapa? Iya, negatif 6. Kalian lihat, 5 ditambah 0 hasilnya tetap 5. 0 ditambah 5 hasilnya tetap 5. 7 ditambah 0 hasilnya 7. 6 ditambah negatif 6 ditambah dengan 0 hasilnya negatif 6. Dari sini kita bisa menyimpulkan sembarang bilangan bulat jika ditambah dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu A. Misalkan ada P ditambah dengan 0 hasilnya tetap sama dengan P. Nah, ini namanya 0 dikatakan merupakan unsur identitas dari penjumlahan bilangan bulat. Jadi 0 ini disebut unsur identitas dari operasi penjumlahan. Nah, jadi unsur identitas dari penjumlahan adalah 0. Karena sembarang bilangan jika ditambah dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 1000 ditambah dengan 0 hasilnya tetap 1000. Makanya 0 ini dinamakan unsur identitas.